Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ningrum dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini kita akan menyelami lautan ilmu nahwu lebih luas, lebih dalam yang terfokus pada isim atau kata benda dan berbagai macam pembagiannya yang super penting untuk menguasai bahasa Arab. Isim dalam bahasa Arab itu ibarat bahan baku utama. Untuk bisa menyusun kalimat yang benar, kita harus kenal betul sifat-sifatnya. Hari ini kita akan membagi isim berdasarkan 4 kriteria utama. Yang pertama itu jumlahnya atau bilangannya. Yang kedua, i'rabnya atau perubahan harokat akhir. Yang ketiga, jenis kelaminnya, yaitu perempuan atau laki-laki. Yang keempat, kejelasannya yang terbagi menjadi umum atau khusus. Nah, jangan lupa ya, siapkan nih catatan kalian karena materi ini itu penting banget dan pasti padat dan bermanfaat juga. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu isim yang dilihat dari jumlahnya atau bilangannya. Isim ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada isim mufrad atau kata tunggal yang dimana menunjukkan satu atau tunggal. Dan ciri-cirinya itu masih bentuk asli, tidak ada tambahan khusus di akhir kata. Contohnya seperti kitabun yang berarti sebuah buku, atau mudarrisun yang berarti seorang guru laki-laki. Selanjutnya yang kedua ada isim musanna. Isim musanna yaitu menunjukkan 2, baik laki-laki atau perempuan, jadi ganda gitu. Contohnya itu ciri-cirinya dulu ya. Ciri-cirinya itu ada tambahan seperti ani saat rofa atau tambahan aini saat nasab dan jer. Contohnya itu kitabani yang berarti 2 buku atau mudarrisani 2 guru laki-laki. Nah, yang ketiga itu ada isim jamak. Jamak yang berarti banyak gitu dan menunjukkan lebih dari 2, yang berarti 3 ke atas, 3 sampai seterusnya gitu. Nah, jamak juga dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada jamak muzakkar salim untuk banyak laki-laki. Ciri-cirinya yaitu ada tambahan una atau ina. Contohnya muslimuna yang berarti para muslim laki-laki. Terus bentuk yang kedua ada jamak muannas salim, yaitu untuk banyak perempuan. Dan cirinya yaitu ada tambahan atun. Contohnya itu ada muslimatun, itu para muslimah. Terus yang ketiga itu ada jamak takfir, bentuk pecah. Bentuknya itu berubah dari mufrad. Contohnya kutubun yang berarti buku-buku. Asal katanya dari kitabun yang berarti kitab atau buku. Selanjutnya, kriteria kedua yaitu adalah isim dilihat dari jenis kelaminnya. Bahasa Arab hanya punya 2 jenis kelamin, yaitu muzakkar untuk laki-laki dan muannas untuk perempuan. Yang pertama kita akan bahas tentang isim muzakkar. Isim muzakkar yaitu isim yang menunjukkan jenis kelamin laki-laki atau yang dianggap maskulin. Contohnya, secara umum isim dianggap muzakkar kecuali ada ciri muannas. Contohnya yaitu rojulun yang berarti laki-laki, qalamun yang berarti pena. Dan qalamun itu adalah benda mati, tapi dianggap muzakkar secara kaidah bahasa. Yang kedua ada isim muannas. Nah, definisinya yaitu isim ini menunjukkan jenis kelamin perempuan atau yang dianggap lebih feminim. Ciri utamanya yaitu ada taknis, ada tanda taknis. Terus ada tak marbutohnya di akhir kata. Contohnya madrasatun yang berarti sekolah. Terus ciri kedua yaitu ada alif maksurah. Ya, gitu. Contohnya Laila. Nah, yang ciri ketiga ada alif mamdudah. Nah, seperti ini ya.
alif mahmuda. Nah, di akhirnya itu contohnya itu sohrou yang berarti gurun. Terus ciri selanjutnya yaitu ada muannas majazi atau hakiki, yaitu isim yang memang menunjukkan jenis kelamin perempuan meski tanpa tanda taknis, seperti nama perempuan yaitu Zainabun, itu Zainab. Atau anggota tubuh yang berpasangan seperti ainun yang berarti mata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian krusial nih guys, yaitu isim dilihat dari i'rabnya. I'rab adalah perubahan harokat akhir kata yang menunjukkan kedudukan kata tersebut dalam kalimat. Nah, pembagian i'rab isim ada 3 keadaan, yaitu keadaan i'rab pada isim. Yang pertama ada rofa, yaitu keadaan ketika isim berkedudukan sebagai subjek atau fa'il. Kedua ada tanda asli, yaitu domah. Contohnya al-waladu jalisun yang berarti anak itu duduk. Terus selanjutnya ada nasab, keadaan ketika isim berkedudukan sebagai objek atau maf'ul atau sejenisnya. Tanda aslinya yaitu fathah. Contohnya yaitu ra'aitul walada, saya melihat anak itu. Terus yang ketiga ada jar, keadaan ketika isim didahului huruf jar atau kata depan atau berkedudukan sebagai mufrad ilaih. Tanda aslinya itu kasroh. Contohnya yaitu seperti nadhortu ilal waladi yang berarti saya melihat kepada anak itu. Nah, penting, sebagian besar isim dalam bahasa Arab adalah mu'rab. Artinya bisa berupa harokat akhirnya sesuai kedudukannya. Namun ada juga isim mabni atau kata yang harokat akhirnya tetap atau paten dan tidak berubah. Isim mabni contohnya itu seperti isim domir, yaitu huwa, anta. Terus ada isim isyarah juga seperti ismul isyarah seperti hadza. Terus ada isim maf'ul seperti alladzi. Nah, bagian akhir atau bagian terakhir kita dan sangat penting adalah pembagian isim dilihat dari kejelasannya atau khususannya, yaitu ada nakirah dan ma'rifat. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang isim nakirah. Isim nakirah atau umum dan tidak tertentu, tidak terpatok ke satu titik gitu. Nah, isim ini isim yang menunjukkan makna umum, tidak menunjuk pada satu individu saja atau benda tertentu aja gitu. Jadi umum secara umumnya. Ciri-ciri utamanya yaitu ada pada satu individu saja atau benda tertentu aja gitu. Jadi umum secara umumnya.
Ciri-ciri umumnya, ciri-ciri utamanya yaitu ada biasanya itu diakhiri dengan tanwin. Contohnya rojulun, yaitu seorang laki-laki. Terus atau siapapun gitu. Terus ada baitun, yang berarti sebuah rumah atau dimanapun. Nah, yang kedua ada isim ma'rifah. Isim ma'rifat yaitu yang khusus atau tertentunya gitu. Isim yang menunjukkan makna khusus, sudah spesifik dan diketahui oleh pembaca atau pendengarnya. Nah, ma'rifah juga dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama ada isim yang diawali alif lam, yaitu al-ma'ruf bil al. Contohnya itu ar-rajul, yang berarti laki-laki itu. Yang kedua ada isim domir atau kata ganti yang selalu ma'rifah. Contohnya ana, yang berarti saya, huwa, dia laki-laki. Terus yang ketiga ada isim alam, yaitu nama diri atau nama suatu tempat, dan itu pasti selalu ma'rifat. Contohnya Muhammadun, itu artinya nama Muhammad. Terus Jakarta, ya berarti kota Jakarta. Terus yang keempat ada isim isyarah atau kata tunjuk dan selalu ma'rifah. Contohnya hadza, yang berarti ini untuk laki-laki. Terus yang kelima itu ada isim mausul atau kata sambung dan selalu ma'rifah. Contohnya alladzi, yang laki-laki. Terus yang keenam ada isim yang diidhofahkan ke isim ma'rifah. Contohnya kitabun Muhammadin, yang berarti buku ini milik Muhammad, buku milik Muhammad. Terus kata kitabun menjadi ma'rifah, kata kitabu menjadi ma'rifah. Terus yang ketujuh itu ada nakiro maksudah, yaitu panggilan khusus. Nah, kita bahas nanti di bab nida gitu ya. Luar biasa, kita telah membahas tuntas macam-macam jenis isim dari 4 sudut pandang utama. Mari kita rekap sebentar ya. Yang pertama, isim berdasarkan jumlah, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mufrad atau tunggal, terus musanna atau ganda, terus jamak untuk 2 lebih dari 3 sampai ke atas gitu. Terus pembagian kedua yaitu menurut jenis kelaminnya, isim dibagi menjadi 2, yaitu ada muzakkar dan muannas. Terus isim berdasarkan i'rab atau kata harokat akhirnya, yaitu ada rafa, nasab, dan jer. Terus isim berdasarkan kejelasan, yaitu ada 2, nakiroh dan ma'rifah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Ila liqa.